Selamat pagi Mitra 104,6 FM, kembali bersama saya Shanti Putri dalam sajian obrolan pagi. Dan untuk kali ini hari Selasa 3 November 2020 dan seperti biasa juga di obrolan pagi kami akan menyajikan sajian obrolan yang begitu menarik untuk menemani pagi hari pemirsa. Dan oleh karena itu kali ini kita juga akan membahas topik mengenai hibah pariwisata Buleleng. Di tengah himpitan terpuruknya pariwisata di Buleleng, pemerintah berencana memang menggelontorkan bantuan berupa hibah pariwisata. Lantas, siapa saja yang berhak dan kapan hibah itu akan cair? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini di Studio Gempol 38 sudah hadir dua narasumber yang begitu berkompeten untuk membahas topik kita kali ini. Yang pertama sudah hadir Kadispar Buleleng, ada Bapak Made Sudamediana SSOS MM. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Mbak Santi. Iya. Selamat pagi pemirsa Guntur dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik dan sehat-sehat saja. Sehat selalu ya Bapak ya. Dan selain Pak Sudama, juga kali ini sudah hadir Ketua PHRI Buleleng, Bapak Dewa Ketut Suardipe. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Selamat Swastiastu, pagi, Om Mbak Swastiastu. Santi. Begitu cerah. Cerah sekali. Selamat pagi semua kru Radio Guntur dan Iya. pemirsa Radio Guntur dimanapun berada pada pagi yang cerah ini. Waduh, ini dari segi jawabannya memang sudah mencerminkan bahwa hari ini masih sehat-sehat saja ya Bapak ya. Fine. Fine. Luar biasa. Luar biasa. Tengkareng ya, Oke. masih diberikan hidup dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya, baik. Karena kita juga sudah kehadiran dua narasumber yang begitu berkompeten dan juga sangat luar biasa, cerah dan bersemangat. Maka dari itu juga Shanti tidak lupa mengingatkan Mitra 104,6 FM bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, nanti Anda bisa bergabung di 23455 namun pada sesi kedua. Dan kali ini untuk di sesi 1 selama 30 menit pertama, Shanti akan mengajak narasumber kita untuk mengobrol terlebih dulu. Maka langsung saja Shanti awali dulu pertanyaan ini ke Bapak Sudama selaku Kadispar Buleleng. Mungkin masih banyak masyarakat yang masih awam tentang hibah pariwisata ini, tapi mungkin bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan hibah pariwisata itu, Bapak? Terima kasih Mbak Santi. Termasuk masyarakat pun dimanapun berada yang mendengarkan siaran Guntur pada pagi hari ini. Izinkan kami pada kesempatan yang baik ini sekaligus menyampaikan, menginformasikan tentang dana hibah pariwisata. Nah, dana hibah pariwisata ini acuannya adalah berdasarkan keputusan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, itu nomor KM 704/PL0702 tahun 2020 tentang Juknis hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Itu yang melandasi kenapa dana hibah pariwisata ini muncul dalam kondisi di saat pandemi ini. Itu yang menjadi acuan kita. Kemudian apa tujuan daripada dana hibah pariwisata ini adalah membantu Pemda serta industri hotel dan restoran, tentu yang mengalami gangguan finansial maupun atas penurunan PAD. Jadi itu tujuan utama sekali pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata Ekraf membantu lewat dana pariwisata hibah. Kemudian sasarannya itu siapa saja? Sasarannya satu Pemda, pemerintah daerah yang menangani sektor pariwisata, kemudian pelaku-pelaku industri seperti hotel dan restoran. Sehingga mereka itu dibantu biar bisa menggerakkan aktivitas usaha operasional hotel dan restoran. Itu sasaran kegiatan ini. Kemudian besarannya berapa sih gitu ya, biar masyarakat juga tahu, walaupun kita sudah sosialisasi di awal sekali. Begitu kita menerima informasi ini, kita sudah sosialisasikan baik dengan teman-teman PHRI, stakeholder yang terlibat dalam hal ini. Untuk di Kabupaten Buleleng itu kita mendapatkan hibah sebesar 13 miliar 426.920.000. Nah, kemudian untuk apa saja ini peruntukannya? 70% itu untuk rekan-rekan di industri yaitu hotel dan restoran sebesar 9 miliar 398.844.000. Yang 30% itu adalah hibah kepada pemerintah daerah yang menangani sektor pariwisataan sebesar 4 miliar 28.076.000.
Nah, itu adalah peruntukan-peruntukan dari 13 miliar 426.920 yang pemerintah Kabupaten Buleleng kita akan terima. Jadi kita akan terima karena prosesnya masih sedang berjalan. Kemudian daripada itu, kriteria-kriteria sekarang, jadi kita akan langsung saja dulu menyangkut apa saja yang boleh hibah kepada hotel dan restoran. Apa saja kriterianya itu adalah pertama, hotel dan restoran itu mengacu kepada database WP, wajib pajak. Ya, tentunya pasti saya yakin teman-teman di hotel restoran itu membayar pajak dan untuk hotel dan restorannya sebagai calon penerima hibah. Jadi kalau mereka tidak taat kepatuhan atas pajak, ya mungkin tidak masuk dalam calon penerima gitu. Kemudian hotel dan restoran yang masih berdiri dan beroperasi hingga Agustus, itu berdasarkan Juknis 2020. Jadi berdiri dan beroperasi hingga Agustus. Kemudian tentunya yang masih memiliki perizinan berusaha. Kemudian ada lagi kriterianya adalah masuk dalam kode KBLI, kode baku lapangan usaha Indonesia. Itu ada untuk hotel ada kode-kodenya dari 55111 sampai 55199. Kemudian untuk restoran itu kodenya dari kode KBLI-nya 56101. Jadi semua terpakai kodifikasi. Kalau tidak ada kode itu jelas mereka salah satunya tidak lolos dalam calon penerima. Oke. Saya kira itu dulu untuk yang bisa kita jelaskan di awal, nanti lebih biar banyak ada diskusi atau masukan. Oke, mungkin itu tadi sudah dijelaskan secara singkat namun sudah rinci sekali mengenai hibah pariwisata. Lalu kira-kira bagaimana prosesnya hingga Buleleng itu mendapatkan cipratan hibah tersebut, Pak? Mungkin ada dari Pak Kadis sendiri yang melakukan lobby ke pusat ataukah memang hibah ini merupakan program pemerintah pusat, Pak? Kita ketahui Bali itu kan semenjak COVID kan paling terpuruk di Indonesia karena Bali itu mengandalkan pendapatan dari sisi sektor pariwisata. Sehingga semua program pemerintah pusat itu terpusat di Bali. Bagaimana cara menghidupkan kembali kepariwisataan yang ada di Bali, jadi lewat pemerintah pusat. Nah, salah satu dari kegiatan itu adalah hibah pariwisata ini. Kemudian kita dapat PEN, ya, penanggulangan ekonomi nasional. Kemudian yang kemarin juga ada program Wilog Bali. Ya. Itu tujuannya semua untuk menggerakkan roda pariwisata yang ada di Bali dan ya tentunya di Buleleng. Khususnya Buleleng ya. Ya, banyak program-program pemerintah yang memang disentralkan di Bali untuk memacu pariwisata. Karena Bali itu kalau maju pariwisatanya berdampak kepada Indonesia. Berbeda dengan daerah lain. Jadi kalau daerah lain mungkin tidak banyak di sektor pariwisatanya, kita sangat menggantungkan dari sisi pariwisata. Iya, bahkan juga orang luar itu mengetahui Bali tapi belum tentu mengetahui Indonesia, mungkin seperti itu ya. Bali itu di mana Indonesia kan sudah sering kita dengar seperti itu. Nah, ini harus dibangkitkan, digerakkan. Nah, inilah program-program pemerintah pusat yang sifatnya memberikan stimulus kepada pelaku-pelaku usaha sehingga biar bisa bergerak dan beroperasional. Oke. Baik, Shanti lanjutkan dulu ke Pak Dewa Dipe. Mungkin sempat tadi itu sudah disinggung sedikit ya mengenai kondisi Buleleng ataupun Bali saat ini. Tapi jika secara mengkhusus di Kabupaten Buleleng, kira-kira bagaimana gambaran situasi kepariwisataan di sini, Pak? Baik, Mbak Santi dan pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Tentu apa yang tadi ditanyakan terkait dengan gambaran pariwisata untuk di Kabupaten Buleleng. Yang pertama adalah bahwa kami tadi sudah disampaikan, tentu teman-teman kami di PHRI ada gangguan finansial semenjak pandemi COVID-19 ini. Jadi dari bulan Maret, ya pertengahan April sampai sekarang sudah terhitung sekitar 7 bulan. Kita rasakan bahwa teman-teman khususnya pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI merasakan sekali dampak daripada pandemi ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku pribadi maupun organisasi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini juga
pemerintah Kabupaten Buleleng, Bapak Bupati, yang dalam hal ini Dinas Pariwisata telah berupaya, tadi sudah dijelaskan oleh beliau, di dalam hal kami selaku penerima atau calon penerima dana hibah 2020 ini mengucapkan banyak terima kasih di saat pandemi seperti ini. Rata-rata kemarin kan ada istilah cuti bersama. Harapan kita dapat hari itu, kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, 2019 sebelum pandemi, saya rasa teman-teman pelaku pariwisata sudah merasakan kuenya pariwisata di saat itu. Bahkan karena ekonomi Bali, dalam hal ini Buleleng, gerbongnya ada di pariwisata, jadi multiplier efeknya itu sangat luas sekali di sini. Jadi pada saat seperti ini, situasi seperti ini, karena kami di pariwisata adalah merupakan labor incentive, padat karya, di mana adalah pengaruhnya bukan kami saja selaku pemilik, namun staf, kemudian mitra kerja kita di bawahnya ini merasakan juga seperti apa gangguan finansial di saat seperti ini. Nah, adanya rencana, ini kan masih proses, ya, masih proses. Saya harapkan juga kepada teman-teman untuk sebagai calon penerima dana hibah harus mengikuti persyaratan serta aturan-aturan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kadis. Karena sebenarnya ini aturannya tidak terlalu sulit. Kalau memang kita laksanakan, kita kerjakan, itu sudah sesuai dengan prosedur yang normal, fine-fine aja gitu. Karena jangan sampai terjadi nantinya di lapangan, itu dulu yang saya sampaikan, ini baru dalam tahap proses, sudah ada ribut-ribut kecil gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena kekurang informasi. Kalau memang harus ada yang dipertanyakan, ada yang belum jelas, monggo silahkan ke Dinas Pariwisata maupun datang ke kami di PHRI. Beberapa hal persyaratan sudah tadi dijelaskan. Saya rasa persyaratan-persyaratan itu sudah baku dan tidak sulit gitu. Karena selaku anggota PHRI, mereka masuk dalam anggota PHRI sudah syaratnya terus punya izin. Tadi sudah disampaikan. Calon penerima dana hibah adalah yang kewajibannya membayar PHR di tahun 2019. Itu jelas. Kedua, berizin terutama tanda datar usaha pariwisata TDUP. Kalau sudah itu ya persyaratan yang lain tidak menjadi persyaratan yang sulit, saya rasa itu. Jadi pentingnya saya, apakah peran PHRI di sini? Nah, karena tadi pemerintah sudah berupaya di dalam rangka memberikan dana hibah, kami selaku penerima ya tentu dalam hal ini PHRI memberikan sosialisasi kepada anggota, baik itu yang tergabung dalam PHRI maupun yang belum tergabung dalam PHRI. Sosialisasinya seperti apa? Ya seperti tadi gitu, di saat pandemi. Karena dana hibah ini diperuntukkan untuk bulan September sampai Desember 2020. Jadi sudah jelas tadi, ada surat keterangan beroperasi hotel dan restoran itu dari pemiliknya sampai bulan Agustus 2020. Itu. Jadi, nah itu dulu yang gambaran sebagai pembukaan. Nah, nanti ini ada proses tadi baru kita, dan saat ini juga tanggal 3 dan besok tanggal 4 di Hotel Aneka, kita panggil teman-teman yang masih TMS. Jadi tidak memenuhi syarat gitu. Jadi tidak memenuhi syarat bukan berarti dia gagal. Masih kita berikan kesempatan untuk mengurus gitu. Begitu baiknya pemerintah sekarang. Jadi tidak ada yang namanya dianaktirikan, tidak ada yang namanya suka tidak suka, tidak ada namanya pilih kasih. Ini sudah betul-betul sesuai keputusan menteri yang dijalankan. Tolong dibaca seperti sekarang teknologi canggih
buka di online, itu sudah ada surat keputusan menteri. Jelas, tolong dibaca dari pasal 15 ke atas itu terkait masalah dana hibah ke hotel dan restoran itu sudah jelas sekali. Jadi tidak ada yang namanya pilih kasih. Tidak ada yang namanya tidak transparan. Dari awal, Dinas Pariwisata memanggil kami di PHRI untuk duduk bersama. Jadi tim Pokja yang terdiri dari Dinas Pariwisata, terdiri dari Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Perizinan, bersama kami di PHRI membagi sebuah tugas siapa yang berbuat apa. Kami di PHRI mensosialisasikan tugas kami kepada anggota, jangan sampai ada yang tercecer. Jadi kami panggil Korwil, Korwil Timur, Korwil Tengah, Korwil Barat, dan Korwil Selatan. Jadi kami sudah bekerja sesuai mekanisme yang kami lakukan. Seperti tadi, jangan sampai ada nanti presiden-presiden, persangka-persangka buruk yang diterapkan kepada kita semua. Jangan ada yang mengatakan bahwa yang mendapat dana hibah itu yang dekat dengan penguasa. Bapak Bupati sudah mewanti-wanti kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berbuat seadil-adilnya sesuai mekanisme yang ada, kan gitu Pak Kades gitu. Jadi saya harapkan seperti itu. Itu mungkin dari pembuka saya, nanti biar ada waktu untuk tanya jawab. Oke, berarti intinya itu saat ini kepariwisataan di Buleleng itu memang sedang terpuruk seperti itu ya? Terpuruk sekali. Bahkan tingkat hunian yang kita harapkan kemarin di saat cuti bersama, harapan kita kalau tahun yang lalu kita sudah sampai 80 sampai 100%, tetapi di saat seperti ini 5 sampai 10%. Bayangkan. Karena okupansi hotel bisa berjalan dengan baik manakala 40%, itu standar. Jadi kalau sampai di bawah 40% ya kurang seperti itu ya. Oke. Nah, kembali Shanti ingin bertanya juga kepada Pak Sudame. Sejak diumumkan beberapa waktu lalu memang Pak ya, apakah memang sudah banyak sekali pelaku pariwisata ini yang merespon pengumuman tersebut, atau justru memang masih banyak yang mengabaikan hal itu Pak? Tahapan kita lakukan, pertama dari kita rapat dipanggil oleh Kementerian tanggal 16 Oktober, karena ini juknisnya baru muncul di bulan Oktober, kemudian dipanggil kita, setelah itu kita langsung sosialisasi melalui rapat dan media elektronik maupun media cetak seperti di Guntur, dan kita ada perpanjangan. Nah, dalam proses sosialisasi dan pengumuman tentang hibah pariwisata, kita punya database awalnya. Ini ada sisi positifnya, jadi kita tahu betul database hotel restoran yang berapa sih, dapatlah kami angka dari perizinan, banyak kurang lebih 964 sekian. Itu data mentahnya dulu, karena kita harus meng-cross ke data dulu. Kemudian yang bayar pajak juga kita tahu dadinya kan. Ini sisi positif ketika dana pariwisata ini digelontorkan. Jadi yang tidak bayar pajak, teman-teman dengan sendirinya menyadari melunasi. Bagi yang kan ada aja sekian pelaku-pelaku yang mungkin kelupaan dan lain sebagainya, itu mereka tutupi. Dan izinnya waktu itu kita masih tidak melihat apakah izinnya masih berlaku atau memang mati atau dan lain sebagainya. Itu data global. Nah, setelah kita umumkan, ternyata sampai dengan saat ini yang mengajukan permohonan untuk pemberian hibah pariwisata itu sebanyak 260 pelaku usaha, baik hotel maupun restoran. Nah, dari 260, padahal kita targetkan sih kalau bisa kan semuanya itu 964 sekian, tetapi kan tidak serta-merta mereka memenuhi persyaratan karena barangkali izinnya tidak ada, dan ada beberapa teman-teman yang akomodasi yang tidak berizin, ada dan tutup, dan kemudian mereka menyadari dengan kekurangan itu mereka tidak mengurus. Nah, itu kan banyak cerita ini. Kita padahal buka selebar-lebarnya, transparan. Kalau saya telanjang, udah telanjang saya sebenarnya. Artinya kita tidak ada tutupi apapun, ini uang pemerintah yang memang harus sampai kepada yang berhak. Tapi yang berhak itu yang memenuhi syarat, jangan ngotot. Kalau sudah tidak memenuhi syarat itu harusnya jangan ngotot. Iya, bahkan sudah diberikan kesempatan juga diberikan kan? Kesempatan perpanjangan, dan hari ini pun yang 260 itu ternyata yang MS, sebutan dari tim verifikasi kami melibatkan inspektorat selaku APIP, aparatur pemeriksa internal pemerintah. Dia mengoreksi secara detail satu persatu pemberkasan kami di Dinas Pariwisata itu memberkas semua pemohon, terlepas daripada mati atau tidak dulu. Jadi semua yang masuk ada, tidak ada gitu dulu. Nah, dari 260 itu yang memenuhi MS itu memenuhi syarat
hanya 97. Dari 260 Dari 260, karena ini harus ada pemohon dulu. Kita juga kalau nyairkan asal-asalan kan salah kita. Karena semua harus pakai regulasi. Jadi ada yang memohon, ada yang melengkapi permohonan itu. Itulah yang diverifikasi secara administrasi. Nah, yang masuk MS itu 97 dari 260, berarti ada kurang lebih 162 yang masih hotel TMS dan restoran yang masuk kategori TMS. Oke. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat itu bukan berarti dia langsung tidak mendapat. Tidak. Kami kumpulkan hari ini dan besok sejumlah TMS itu kami berikan juga kesempatan lagi dan kita carikan win-win solusi. Karena ini adalah bantuan kepada industri yang saat terpuruk. Jadi kita berbuat baiklah, tapi dengan catatan kebaikan itu jangan disalahgunakan juga, disia-siakan. Oke. Nah, mungkin dari tadi juga sempat dijelaskan mengenai syarat untuk mendapatkan hibah tersebut, tapi dari syarat secara khusus apakah ada atau memang secara umum itu saja, Pak? Normatifnya tadi sudah kami sampaikan di awal, mereka berizin, kemudian lunas pajak 2019. Nah, dalam kategori lunas pajak 2019, ini teman-teman kita di BKPD, mereka juga harus menyelesaikan tunggakan sebelumnya. Karena ini kan COVID ini kan berlakunya 20 ya, baru kita mulai terasakan. Jadi kewajiban teman-teman di pelaku industri yang bolong-bolong katakanlah itu pajaknya, mereka harus melunasi. Kenapa? Kami kemarin rapat di kantor gubernuran, arahan dari Pak Sekda bahwa fokus KPK ke depan ini adalah kepada pelaku usaha yang tidak membayar pajaknya. Kenapa? Yang sebelumnya ini, terlepas daripada hibah dulu. Karena apa? Pajak hotel dan restoran itu bukan pembayarannya bukan atas pemilik hotel, tetapi kepada wisatawan yang menginap dan itu duit wisatawan. Tapi kalau tidak dilunasi dan sebagainya itu akan menjadi ya namanya fokus pemeriksaan, bukan karena ini. Jadi kita sarankan kalau memang mau dapat hibah ya lunasi dulu sampai 2019. Nah, teman-teman BPKPD sudah merinci itu semua. Oke, setidaknya melunasi pajaknya dulu ya, seperti itu kan ya, Pak? karena pajak itu titipan tamu. Oke, kembali lagi Shanti ingin bertanya kepada Pak Dewa Dipe. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan bahwa di Buleleng itu kita sedang terpuruk sekali mengenai pariwisata. Namun, apakah ada perkembangan berarti sejak diberlakukannya tatanan kehidupan baru, Bapak? Saat new normal kemarin itu? Harapan kita, teman-teman pelaku dengan adanya penerapan di era baru, kalau tidak salah 9 Juli ya, 9 Juli kita mulai ya, harapan kita nanti bahwa pariwisata akan kembali. Tetapi sampai saat ini mungkin karena pandemi masih ya, jadi masalah pandemi inilah masalah yang sangat katakan krusial sekali. Jadi masyarakat wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik, dia enggan untuk berpergian ke suatu daerah karena merasa takut akan tertular. Nah, dalam kesempatan ini juga, ya memang dari pemerintah sudah berupaya maksimal sekali untuk mengatasi pandemi ini. Kita juga harapkan pada masyarakat semua bahwa tolong kita taati protokol kesehatan. Itu dulu yang pertama. Nah, kemudian juga ada sebenarnya hal-hal yang harus khusus untuk di Bali. Ya, mungkin kalau bisa kita sarankan bagaimana wisatawan, khususnya wisatawan domestik. Karena wisatawan mancanegara, kita ketahui sekarang di Inggris, Jerman, di Eropa itu kan mulai lagi pandemi muncul ya. Bahkan Inggris sekarang sudah akan berencana untuk lockdown. Nah, Italia juga ya ada. Nah, kemudian pasti sudah wisatawan asing itu pemerintahannya untuk mengimbau pada warganya untuk tidak berpergian keluar dulu. Nah, ini karena Buleleng pangsa pasarnya adalah Eropa, ini menjadi suatu masalah. Khusus juga wilayah timur yang notabene adalah pangsa pasarnya Eropa, ya 0% kemarin. Jadi teman-teman, saya tanya okupansinya tingkat huniannya berapa? Itu digit 0 sama 1 digit saja. Coba kita bayangkan. Jadi karena pangsa pasarnya Eropa semua untuk di teman-teman wilayah timur yang masuk di Kecamatan Tijukulu itu. Jadi betul-betul ironis. Kalau wilayah barat masih ada ya. Kemarin saya tanya waktu liburan ada ya 60%, 80%. Ya, jadi hotel-hotel yang middle up yang mempunyai pangsa pasar serius dia menggarap pariwisata pada saat-saat seperti cuti bersama, liburan. Ada.
Nah, di sini juga saya sebenarnya mau menghimbau pada pemerintah, tapi kenyataan pemerintah kan belum ada uang anggarannya. Jadi biar bisa mengundang ke Buleleng, yuk kita ke Buleleng, membuat aktivitas apapun, baik olahraga, terus tapi kembali pada protokol pandemi ini. Nah, jadi kita kan serba sulit ya. Pemerintah mau mengadakan satu finansial juga, anggaran, dua juga karena protokol kesehatan tidak membolehkan. Kayaknya gimana ya? Jadi dalam situasi seperti ini kita akan harapkan ada kegiatan-kegiatan lah di Buleleng, mungkin skupnya kecil dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi ekonomi jalan, kesehatan juga tetap dijalankan. Nah, tadi mungkin sempat disinggung mengenai yang dari luar negeri atau yang dari mancanegara ya, yang mungkin bisa dikatakan hanya menyentuh 0 atau 1%, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, lalu sempat kemarin saat masa liburan panjang, itu kalau tidak salah tingkat kunjungan tamu domestik ke Bali itu meningkat sampai 100% Bapak. Kira-kira dari Buleleng sendiri apakah tidak ada kecipratan sama sekali atau bagaimana? Kita bicara kamar di Bali kan itu data 35.000 kamar. Ya. Itu bicara wisatawan tuh kalau bicara Subak, air ya, dari hulu ke hilir. Hulunya ada di Denpasar, di Bali Selatan. Kan? Namun wisatawan domestik itu ya kalau saja misalnya dokumen-dokumen diberikan kebijakan, misalnya rapid test untuk penyeberangan Jawa ke Bali gratis gitu misalnya ya untuk wisatawan domestik. Jadi mereka kan ada alternatif untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk datang ke Bali, misalnya Buleleng. Nah, pesawat juga mungkin gratis web gitu misalnya dianggarkan. Kan sekarang pemerintah banyak insentif-insentif atau yang harus diberikan. Nah, jadi karena hulunya ada di Denpasar, tentu di Denpasar pun tidak semuanya. Saya kemarin survei yang ramai itu sekitaran Kute, jadi Jimbaran. Kalau Sanur masih kecil. Saya ngobrol-ngobrol dengan pedagang, dengan UMKM, dampaknya belum signifikan. Karena jumlah kamarnya terlalu banyak. Tetapi masih ada daripada tidak ada. Jadi harapan kita besok Desember, akhir tahun ini kan ada cuti bersama juga panjang. Karena ini seperti tadi saya kan, kita sangat menghargai juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah juga merasa khawatir terhadap kesehatan. Jadi karena pemerintah nanti memprediksi dengan liburan panjang ini, apakah nanti pandemi COVID ini akan meningkat lagi seperti kemarin saat Hari Raya Besar. Nah, ini harapan. Jadi serba gimana ya? Padahal kami dari pelaku pariwisata mengharapkan itu. Apakah kami mati dari sisi ekonomi? Apakah kami mati dari sisi kesehatan? Kan gitu jadinya ini sangat bumerang sekali. Nah, oleh karena itu maka ya kita sudah menghargai kinerja dan pemerintah untuk upaya-upaya itu. Tapi masih terus dikaji. Harapan kami ya biar segeralah pandemi ini berlalu. Gitu. Oke, seperti buah si malakama jadinya ya Pak ya. Oke, tapi tidak terasa 30 menit sudah kita berbincang untuk di sesi pertama ini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya ke 23455 menanyakan tentang topik kali ini, nanti bisa bergabung di sesi kedua. Dan kali ini sebenarnya masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan, namun kita juga harus jeda sejenak. Maka dari itu, mari kita saksikan beberapa iklan yang akan lewat berikut ini.